Singa Aswaja, Kiai Haji Idrus Ramli. Tapi Pak Idrus Ramli ini justru sebaliknya. Jenggot dia cukur habis, kumis dia pelihara. Itu singa atau kucing itu? Salah janggut. Saya sebutkan menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak sepakat semua tentang janggut itu sunat, wajib. Maka ada yang mengatakan sunat. Saya sebutkan pendapat imam ini sunat. Kalau berjanggut itu sunat, maka mencukur janggut tidak haram, karena lawan daripada sunat adalah makruh. Tuan-tuan yang sudah berjanggut, sila berjanggut. Kita katakan mereka ini kan mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Mereka singkat dengan aswaja. Harusnya tatkala bertemu antara dua pendapat sunnah dan makruh, harusnya mereka mengikuti yang sunnah, karena mereka ini ahlus sunnah, bukan ahlul makruh wal jamaah, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Harusnya mereka mengikuti yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Tapi ini aneh, subhanallah. Jawa Timur, kiai-kiai yang ahlus sunnah memang melarang apa jangan pakai jenggot, karena tradisinya nggak pakai jenggot. Kalau pakai jenggot dikira Wahabi. Padahal perintah memelihara jenggot itu bukan perintah Wahabi, itu perintah Nabi yang mulia alaihi wassalam. Idrus Ramli ini subhanallah, bagaimana dia seorang dai tidak mengetahui bahwa memelihara jenggot itu bukan perintah Wahabi. Itu memelihara jenggot perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kebencian orang ini kepada Wahabi, Bismillahirrahmanirrahim. Singa Aswaja, Kiai Haji Idrus Ramli. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan sampai kita bertemu lagi kali ini. Ternyata subhanallah, luar biasa gelar yang disematkan oleh sebagian manusia kepada Idrus Ramli ini. Ternyata Idrus Ramli ini dijuluki singa aswaja. Masya Allah. Tapi yang saya bingung itu singa tapi tidak berjenggot. Bagaimana pendapat teman-teman sahabat seiman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah ada singa yang tidak berjenggot? Yang setahu kami itu singa itu jantan dan berjenggot. Masya Allah. Tapi Pak Idrus Ramli ini justru sebaliknya. Jenggot dia cukur habis, kumis dia pelihara. Itu singa atau kucing itu? Ya, saya tidak ingin menjawab ini. Silakan komen di kolom komentar dengan komen-komen yang sopan. Idrus Ramli ini layak dikatakan singa atau kucing? Karena setahu saya singa itu jenggotnya lebat. Adapun kucing, masya Allah, tidak punya jenggot, dia hanya memiliki kumis. Masya Allah. Ya. Kemudian Abdul Somad, beliau menyatakan bahwa memelihara jenggot itu makruh. Mari kita saksikan pendapat beliau berikut ini. Ada yang mengatakan sunat. Saya sebutkan pendapat imam ini sunat. Kalau berjanggut itu sunat, maka mencukur janggut tidak haram, karena lawan daripada sunat adalah makruh. Tuan-tuan yang sudah berjanggut, ya, beliau menyatakan bahwa mencukur jenggot itu makruh, sedangkan memelihara jenggot itu sunnah. Kita katakan mereka ini kan mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Mereka singkat dengan aswaja. Harusnya tatkala bertemu antara dua pendapat sunnah dan makruh, harusnya mereka mengikuti yang sunnah, karena mereka ini ahlus sunnah, bukan ahlul makruh wal jamaah, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Harusnya mereka mengikuti yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Tapi ini aneh, subhanallah. Melihara jenggot itu sunnah, mereka memilih yang makruh, yang mencukur jenggot, subhanallah. Mereka memilih pendapat ulama yang mencocoki hawa nafsu mereka. Padahal dalam melihat pendapat-pendapat para ulama, kita harus berpatokan kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab pendapat-pendapat para ulama itu bukan dalil selama-lamanya. Pendapat ulama baru boleh dijadikan dalil tatkala pendapat ulama tersebut mencocoki dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan ijma, kesepakatan para sahabat. Ya. Sebagaimana dikatakan Imam Malik rahimahullah berkata, kullu ahadin
yukhazu min qaulihi wa yutraku ila sahibi hadzal kabar. Semua orang bisa diambil dan ditinggalkan pendapatnya kecuali pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat siapapun, baik ulama manapun, tatkala pendapat ulama tersebut menyelisihi pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat tersebut kita tinggalkan. Imam Abu Hanifah juga berkata, la yahilu min ahadin ayyakulu min kaulina malam ya'lam min aina akhasnahu. Tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat kami sementara dia tidak mengetahui dari mana pendapat kami itu kami ambil. Ini Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza sahal hadisi fa huwa madhhabi." Apabila sahih hadisnya, maka itu madhabku. Kata beliau rahimahullah. Imam Malik mengatakan, "Wala tukaliduni," dan janganlah kalian taklid kepadaku, tapi taklidlah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Semua para ulama mengatakan itu. Dan polemik tentang jenggot ini, jumhur ulama menyatakan bahwa memelihara jenggot itu adalah wajib dan mencukurnya, apalagi mencukur habis, haram. Itu mayoritas ulama berpendapat demikian. Dan ada sebagian perbuatan para sahabat yang mereka mencukur jenggot melebihi dari satu genggaman tangan itu dicukur. Ada lagi yang menyatakan bahwa bagaimana dengan orang yang tidak berjenggot? Yang tidak berjenggot tidak usah memaksakan diri untuk berjenggot. Nabi SAW memerintahkan membiarkan jenggot. Kalau ada jenggot dibiarkan, bukan dicukur. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ya. Ada lagi pendapat Pak Idrus Ramli tentang jenggot, mari kita saksikan. Jawa Timur, kiai-kiai yang ahlu sunnah memang melarang apa jangan pakai jenggot karena tradisinya nggak pakai jenggot. Kalau pakai jenggot dikira wah. Iya, beliau menyatakan bahwa dia tidak mau memelihara jenggot karena takut menyelisihi Wahabi. Subhanallah. Padahal perintah memelihara jenggot itu bukan perintah Wahabi, itu perintah Nabi yang mulia alaihi wassalam. Idrus Ramli ini subhanallah, bagaimana dia ini seorang dai tidak mengetahui bahwa memelihara jenggot itu bukan perintah Wahabi. Itu memelihara jenggot perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kebencian orang ini kepada Wahabi, subhanallah, sampai dia sematkan jenggot ini kepada Wahabi. Alhamdulillah. Berarti Wahabi memang identik dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan tidak mau menyerupai Wahabi. Kalau begitu, Idrus Ramli ini tidak usah sholat. Karena Wahabi itu sholat, ya selesai Wahabi, jangan sholat. Idrus Ramli ini tidak usah memakai kopiah, karena yang memakai kopiah itu Wahabi. Jadi Idrus Ramli ini demi untuk meninggalkan supaya tidak dikatakan Wahabi, ya tidak usah pakai songko, tidak usah sholat, tidak usah saum, karena itu amalan-amalan Wahabi. Masya Allah. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana kebatilan dari dakwah-dakwah Pak Idrus Ramli ini dengan seenaknya menetapkan hukum-hukum. Kali ini dia mengatakan lagi tidak berjenggot demi menyelisihi Wahabi. Padahal kata Nabi SAW, selisihilah orang musyrikin dengan membiarkan jenggot dan mencukur kumis. Inilah subhanallah. Jadi kita ragukan apakah beliau ini singa atau kucing. Karena yang kami tahu singa itu berjenggot. Yang tidak berjenggot itu kucing. Ya, tentang hal ini silakan para pemirsa sahabat fillah untuk komen dengan komen yang sopan. Beliau ini pantas disematkan atau digelarkan singa atau kucing. Ya. Singa aswaja atau kucing aswaja. Silakan komen di kolom komentar. Dan bagi yang belum mensubscribe channel ini, kami mohon untuk segera di-subscribe, like dan komen agar mendapatkan notifikasi dari channel YouTube ini dan membantu kami mengembangkan channel YouTube kami ini. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.